Biasakanlah kepada siapapun jujur mengatakan apa adanya. Kejujuran ini akan membuat kemaslahatan manusia yang luar biasa karena informasi yang diberikan apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku semua, saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat singkat namun sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu kejujuran. Saudaraku semua, jujur adalah sesuatu yang sangat-sangat mudah, yaitu mengatakan, mengakui apa adanya. Tidak usah mengarang, tidak usah mencari materi yang lain, hanya cukup mengatakan apa adanya. Paling mudah adalah orang berkata jujur. Tetapi nyatanya tidak mudah dilakukan, karena iblis menghendaki kita ini semua menjadi pembohong. Untuk itu, saudaraku semua, marilah kita introspeksi atau berusaha selalu bagaimana bisa berkata jujur. Bisa berkata jujur apa adanya. Jujur akan menghasilkan suatu rezeki yang banyak, kebahagiaan yang banyak, kemuliaan yang banyak karena jujur. Bahkan sekarang saudaraku semuanya, ya, karena orang itu sudah jarang yang jujur. Sampai ada sebuah kisah, seorang raja mengadakan lomba menanam jagung di dalam pot, akan diberi hadiah 1 miliar ketika jagung itu paling baik dan paling cepat berbuah di mana. Begitu raja mengadakan acara itu, maka ada beberapa ratus peserta yang mengikuti, kemudian dikasih bibit oleh raja. Setelah dikasih bibit jagung oleh raja, saudaraku semuanya, semua dibawa pulang, dikasih waktu 2 minggu untuk ditanam di dalam pot. Setelah ditanam, sudah 2 minggu, ceritanya selesai 2 minggu ya, semua menanam, langsung dibawa ke kerajaan. Berbondong-bondong pada membawa jagung itu ke kerajaan dengan hasilnya masing-masing. Ada yang sudah berbuah, kering, ada yang sudah berbuah tapi masih hijau, ada yang belum berbuah tapi gemuk, macam-macam. Tapi di antara 100 itu ada yang tidak tumbuh. Kemudian setelah dibawa ke kerajaan diperiksa, ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini sangat tinggi, ini sangat hebat karena sudah kering. Ya, saudara-saudaraku semuanya, ya, ketika itu diperiksa, ada satu pohon jagung atau ada salah satu pot yang tidak tumbuh sama sekali. Ketika tidak tumbuh, maka di situ raja bertanya, kenapa ini tidak tumbuh? Tidak tahu raja. Ini saya tanam, saya kasih pupuk bermacam tidak tumbuh. Ini pakai apa tumbuh ini? Wah, ini pakai air kencing kera, atau ini pakai air kencing tikus, ini macam-macam sehingga bisa tumbuh besar seperti ini. Setelah itu raja menyampaikan, saudaraku semua, terima kasih atas partisipasi yang mengikuti lomba. Ternyata di antara kalian adalah pembohong semuanya. Hai polisi, masukkan penjara 99 orang ini karena ini penipu semua. Jagungnya ini mengambil jedol di sawah-sawah yang ada, dimasukkan ke dalam pot. Sedangkan orang yang tidak tumbuh ini kasih uang 1 miliar karena malam itu jagung yang aku berikan pada kalian sudah saya godok sebelumnya. Nah, jagung sudah saya godok kok bisa tumbuh, kan tidak mungkin. Yang benar yang tidak tumbuh ini, inilah kejujuran. Inilah kejujuran saudara-saudara sekalian. Kejujuran hasilnya luar biasa. Alaikum bisidqi fa inna sidqa ilal bir wa innal birra ilal jannah. Wajib kamu sekalian menetapi kejujuran. Jujur itu menunjukkan pada kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan ke dalam surga. Biasakanlah di mana saja jujur mengatakan apa adanya. Biasakanlah kepada siapapun jujur mengatakan apa adanya. Ya, ada satu contoh lagi saudara sekalian. Ada orang itu ada apel di bawah, diambil, dimakan separuh karena dia lapar sekali. Apel itu di atas air. Di bawah air. Lantas dia teringat, ini kan bukan apel saya. Kenapa saya bawa? Kenapa saya makan? Apel masih separuh itu di bawah. Cari pada orang yang punya
pohon apel, ini apelmu? Bukan, saya menunggu apel aja. Sana yang punya lahan apel di sana, dia datang, beberapa mil dia datang. Bapak, saya minta maaf, saya telah makan apel tanaman Bapak separuh karena saya sangat lapar. Saya baru ngeh bahwa ini bukan apel saya mohon dimaafkan. Tapi sudah saya makan separuh. Gak bisa saya maafkan. Kecuali kamu mau menikah dengan anak saya. Waduh, ini orang kaya raya, ya toh, anaknya satu perempuan semua, ya, dan ditawarkan kalau kamu mau menikah anak saya maafkan kamu karena kamu telah makan apelku separuh. Ya, dia dengan tersenyum-senyum senang. Jangan tersenyum ya. Anak saya adalah bisu, tuli, buta, lumpuh. Tapi kamu harus menikah dengan anak saya. Kalau mau, saya maafkan. Kalau tidak, tidak. Waduh, ini mesti kayak kuntilanak ini ya, kok bisu, tuli, lumpuh. Tapi demi dimaafkan kesalahan saya. Oke, saya siap menikah dengan anak Bapak. Tapi kamu saya ijabkan sekarang, boleh menengok nanti malam setelah Isya. Siap. Ceritanya ya cepat, prosesnya panjang ya, ceritanya cepat sekali, langsung diijabkan. Habis ya dia hatinya berdebar-debar. Istriku kayak apa? Buta, lumpuh, kemudian tuli. Ya Allah, kayak apa? Istriku mesti kayak kuntilanak ini. Begitu pintu dibuka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, katanya bisu kok bisa jawab. Jangan-jangan demit ini. Ya, begitu dibuka, Masya Allah, langsung tangan laki disaut. Assalamualaikum, saya istrimu. Anak itu cantik jelita. Loh, kata bapakmu kamu bisu? Ya, saya bisu artinya saya tidak pernah berkata apa-apa kecuali kebenaran dan baca zikir atau baca Quran. Kata kamu buta? Ya, saya tidak pernah melihat apa-apa kecuali yang saya lihat dari Al-Quran dan hal-hal yang menyenangkan, yang halal, yang haram tidak pernah saya lihat. Loh, katanya kamu lumpuh? Iya, saya hanya pergi kemana-mana kecuali ziarah ke masjid atau pengajian. Selain itu saya tidak pernah kemana-mana. Maka saya dikatakan lumpuh. Ternyata wanita terbaik, pilihan manusia diberikan kepada dia karena orang ini mengetahui orang ini jujur. Apel separuh saja dia minta maaf, mencari sampai jauh karena dia takut dosa. Maka orang kaya ini menilai inilah orang jujur, orang baik sampai didapatkan anaknya. Ini hasilnya orang jujur, saudara semua. Masih banyak contoh orang jujur tentang keberhasilan orang jujur dan kebaikan orang jujur. Kejujuran ini akan membuat kemaslahatan manusia yang luar biasa karena informasi yang diberikan apa adanya. Bayangkan kalau bohong. Pencuri ke selatan, dia ke utara, semua nguduk ke utara. Pencuri nyanyi jogetan di situ, dia podong uyak-uyak ke sana. Kurang ajar apa tidak? Itu orang yang pembohong. Jadi orang pembohong itu luar biasa, membahayakan sekali. Demikian apa yang kami sampaikan, saudara semua, tentang kejujuran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para alim ulama, para pimpinan organisasi dan seluruh tokoh masyarakat, terutama peserta CAI yang sangat saya cintai pada saat ini hadir. Sebelumnya saya perlu meluruskan supaya nanti tidak salah menulis nama. Tadi disebut nama pertama Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Susarso MN MSc, itu bukan saya, supaya nggak keliru gitu, nanti keliru nulis Pak Agus Susarso yang beliau. Nah, hanya karena saya lebih muda, jadi mesti yang muda yang dulu, baru nanti yang beliau yang senior itu nanti di belakangan. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya mengingatkan untuk kita bersyukur kepada Allah, kembali kita bisa melaksanakan event nasional yaitu camping Cinta Alam Indonesia pada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam juga saya aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama usholihin. Seiring dengan doa dan syukur saya, alhamdulillah jazahumullah khairah, juga saudara-saudara sekalian masih bisa mengikuti, bisa mentaati segala aturan yang diterapkan di dalam camping CAI ini. Ini merupakan tempat untuk kepenggembelengan kita, tempat pembinaan bagi warga LDI. Maka tentunya saudara-saudara sekalian, apabila ada unsur-unsur yang bersifat mendidik, unsur-unsur yang bersifat ketat, itu adalah bagian daripada penggembelengan itu sendiri. Maka saudara-saudara sekalian betul-betul harus mengikutinya dengan baik. Walaupun mungkin terkesan santai, tapi kita supaya tetap, disinilah latihan ketaatan, disinilah latihan disiplin. Dan semua amal solehnya saya syukuri, saya doakan, alhamdulillah jazakumullah khairah. Saudara-saudara sekalian, saya tidak banyak pengantar pada saat ini. Saya diminta untuk sedikit menjelaskan tentang organisasi kita, yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan adalah non materi, bukan materi tertulis, akan tetapi barangkali bisa membantu saudara-saudara sekalian untuk mengenal lebih jauh. Karena kita ini sebetulnya ada dua sisi yang harus sama-sama kita pahami sebagai warga jamaah, yaitu yang pertama, sisi ke dalam kita sebagai warga jamaah, di mana kita punya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Di situ ada sebuah struktur yang tidak tertulis, tapi kita semua memahami, dan struktur di situ harus kita kerjakan, kita ikuti. Di mana ada kewajiban-kewajiban sambung kelompok, sambung desa, sambung daerah, sambung pusat yang ditentukan. Di situ ada aturan-aturan, ada infak, ada macam-macam. Itu adalah mekanisme yang ada di dalam. Tapi saudara-saudara sekalian, pada sisi lain, supaya warga LDI juga memahami ada sisi lain sebagai sarana perjuangan kita, alat perjuangan kita, yaitu kita ada yang namanya organisasi, yaitu yang dikenal saat ini kita kenal namanya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia sendiri ini amal solehnya, sisinya memang pada sisi yang berbeda. Nah, kenapa ini perlu saya jelaskan saudara-saudara sekalian? Karena saya pernah melakukan survei, walaupun ini masih cukup agak lama saat itu. Survei ini saya lakukan sekitar tahun 2004 kalau nggak salah, cukup lama. Yaitu tahun 2004-an saya melakukan survei. Saya mencoba remaja-remaja jamaah, warga-warga kita ini saya survei. Saya ingin mengetahui
Sejauh mana warga jamaah remaja ini mengenal LDI, sejauh mana mengenal tentang mekanisme-mekanisme yang ada di dalam. Bahkan kalau misalkan boleh memilih, Anda lebih senang menjadi pengurus organisasi atau pengurus ke dalam. Ternyata Bapak saudara-saudara sekalian, rata-rata bahkan jauh sebagian besar itu banyak yang tidak mengenal yang namanya pengurus organisasi dan tidak memilih untuk menjadi pengurus organisasi. Karena saudara-saudara sekalian, ya mungkin karena memang situasinya adalah, saya tidak mengatakan ini sebuah kelemahan, tidak. Justru saya melihatnya berarti jamaah ini betul-betul on the track untuk betul-betul tekun mempelajari tentang hakiki tugas pokok daripada jamaah itu sendiri, yaitu ingin masuk surga selamat neraka dengan mengikuti mekanisme yang ada di dalam. Oleh karena itu sedikit saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian tentang beberapa hal terkait organisasi. Saudara-saudara sekalian, pada hakikatnya organisasi LD ini, mohon juga konsentrasinya tidak terpecah ya. Ya walaupun ono sing ngelepasi itu ya, tapi tetap. Ya. Walaupun saudara-saudara sekalian, organisasi LD ini kalau kita melihat dari sisi satu jajarannya, sebagaimana kita ketahui ada DPP yaitu Dewan Pimpinan Pusat, untuk provinsi Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, untuk kabupaten kota Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota, kemudian ada PC di level kecamatan dan PAC di level kelurahan. Ada sebuah kejadian dan ini jangan terulang karena sosialisasi ini perlu. Pada waktu penerobosan, saya sebut saja di daerah Kalimantan, itu ada seorang ibu-ibu atau beberapa orang ditanya. Waktu itu sekitar waktu sebelum pemilu tahun 2004. Ditanya, Bapak-bapak sekalian, siapa ketua umum Partai Golkar? Waktu itu ditanya. Akbar Tanjung, tahu Pak. Siapa ketua umum PAN? Amin Rais, tahu. Ketika ditanya, siapa ketua PC di daerah sini, kecamatan ini? Tidak ada yang tanya, tidak ada yang tahu. Ada seorang ibu ditanya, siapa Bu ketua PC-nya? Tidak tahu. Begitu ketua PC-nya disuruh berdiri, ternyata suaminya si ibu itu sendiri. Maka saudara-saudara sekalian, karena ini merupakan bagian alat perjuangan, saya titipkan kepada saudara-saudara sekalian, tolong kenali dulu siapa personel yang beramal soleh di organisasi, karena ini sangat mempengaruhi terhadap tugas dan kewajiban organisasi itu sendiri. Bagaimana Anda bisa melaksanakan, menutupi bitonah, melaksanakan tugas ketika petugas organisasinya tidak dikenali? Ini permasalahannya. Lah, apa sebetulnya tugas daripada organisasi? Sebagaimana ijtihad Bapak Imam, kalau dulu sebelum keimaman Pak Haji Sultan Aulia, bahwa tugas organisasi itu 3. Pada zaman Pak Haji Kiai Haji Sultan Abdul Haji Sultan Aulia, tugas itu ditambah 1 menjadi 4. Ini yang saudara sekalian juga harus mengenali apa tugas organisasi. Yang pertama, tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang satu, pertama adalah gambui pejabat. Gambui pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan strategisnya. Itu digambui. Oleh karena itu, kalau pengurus organisasi sibuk untuk kesana menghadiri ini, itu memang tugasnya, tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak lancar 5 bab dan sambungnya. 5 bab sambungnya harus tetap. Ya. Jadi satu, gambui, itu tugas pertamanya. Tugas kedua adalah, yang tugas kedua ini cukup berat, ngatasi gegeran. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus atau sesuatu yang terjadi kepada baik itu jamaah maupun kelompok jamaah, baik itu yang menimbulkan itu organisasi ataupun perorangan atau siapapun, dampaknya itu menjadi tugas organisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Yang ketiga tugasnya adalah menjadi baju jamaah, menutupi jamaah, dalam tanda kutip adalah fatonah, menutupi bitonah di dalam jamaah.
menjadi baju jamaah, nutupi jamaah. Itu tugas ketiga. Lah, adapun tugas yang keempat adalah membantu keimaman. Namanya membantu itu tidak merusui, harus seiring, karena membantu namanya. Membantu keimaman ngeramut jamaah. Ini yang terakhir ini merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh keimaman yang sekarang. Jadi supaya pengurus organisasi tidak hanya keluar saja, tapi juga punya kewajiban untuk membantu keimaman. Tujuannya supaya komunikasi juga lancar, ada seiring dengan tugas-tugas keimaman, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan seiring. Diharapkan di sini mekanisme musyawarah bisa jalan, segala sesuatunya jalan, maka kemudian organisasi ini bisa berjalan dengan baik, jamaah juga berjalan baik, tidak ada benturan antara keimaman dan organisasi, antara jamaah dengan organisasi tidak terjadi benturan. Itu 4 tugas pokoknya. Lah, saudara-saudara sekalian, karena 4 tugas pokok inilah maka dikatakan organisasi harus punya syarat untuk bisa menjadi betul-betul orang yang mumpuni untuk menjadi orang organisasi. Yang sering kita dengar, pengurus organisasi itu harus mempunyai kefahaman double. Ini yang paling sering kita dengar. Kenapa dia punya kefahaman double? Karena tugas di mana dia sebagai seorang jamaah. Contoh misalkan saya ini ketua DPP, saya ini salah satu ketua DPP dari 10 orang ketua, saya ketua DPP, saya juga merangkap ketua DPD Provinsi Jawa Timur, LD Provinsi Jawa Timur. Di mana ketika saya sebagai jamaah, waktu sambung kelompok, ya ikut sambung kelompok. Waktu diperintah kelompok ada kegiatan masoleh, ya di situ saya sebagai jamaah harus taat dengan kelompok. Padahal ketika saya harus berhadapan dengan pejabat pada level saya ini terbesar. Saya inilah ketika berhadapan dengan gubernur sak Jawa Timur ini LDI saya, Pak. Itu. Tapi begitu di kelompok sebagai jamaah harus jamaah. Inilah yang harus bisa mengatur sehingga dikatakan harus memiliki kefahaman double. Maka saudara-saudara sekalian, pernah disampaikan di dalam materi CAI beberapa waktu yang lalu, maka kader organisasi itu rekrutmennya harus satu syarat untuk menjadi pengurus organisasi yang baik, ya. Kalau kita masih punya sebuah pilihan, paling tidak di antara kelompok di situ itu pengurus organisasi yang diambil, syarat pertama itu harus paham. Kaitannya dengan kefahaman double tadi. Karena kalau kita salah memilih tidak paham, maka dia tidak menjadi membela organisasi, justru dialah yang dikhawatirkan akan memeras organisasi. Yang seharusnya dia menghidupi organisasi, berjuang untuk kebesaran jamaah, tapi justru dia mencari hidup di dalam organisasi. Itu nggak benar. Apakah pernah terjadi? Pernah. Ada pengurus organisasi dulu itu ketika dia belum ngaji, masjid kita ini dimusuhi, dia belani. Begitu belani, akhirnya aman, terus dia jadi insaf. Begitu insaf dijadikan ketua DPD organisasi. Begitu dijadikan ketua DPD, karena memang kefahamannya masih kurang karena orang baru, semangatnya hanya semangat untuk belan itu, maka organisasi ini digunakan untuk mencari penghidupan di dalam organisasi. Dia sering mengatasnamakan LDI, ke Dandim minta uang, ke Polres minta uang, ke Pemda minta uang. Setelah diketahui keimaman, maka dapuannya dimansuh. Begitu dimansuh, apa jawabannya? Dia langsung ngancam, kalau dulu saya yang belani masjid, maka sekarang ini sajalah yang akan merobohkan masjid pertama kalau sampai dimansuh. Ini artinya apa? Syarat kefahaman ini tidak terpenuhi di situ. Maka syarat pertama adalah faham, memiliki kefahaman double. Jadi syarat pertamanya bukan kok sarjana. Wah, di sini ada nih, kita ini sudah S1, S2, S3 ada di tempat saya. Bukan itu persyaratannya. Yang pertama syaratnya itu adalah faham.
Maka dengan kefahaman itu, harapan kita dia pada rel sesuai dengan petunjuk, sehingga adanya adil dan taat bisa berjalan, mekanisme organisasi keimaman berjalan, dan akhirnya jamaah tetap dibawa pada rel, pada kondisi di mana semuanya itu muaranya adalah kepada kendali keimaman. Syarat yang kedua untuk rekrutmen menjadi seorang pengurus organisasi adalah setelah paham, berani. Karena yang dihadapi mengingat tugas tadi. Saudara sekalian tahu tugasnya tadi, gambui, ya kan, ngatasi gegeran. Lo ngatasi gegeran kalau orangnya nggak berani malah mungkin. Nutupi bitona. Yang keempat, membantu jamaah. Harus berani. Karena orang pinternya seperti apapun, ketika dia takut, nyun sewu, jadi bodoh. Profesor misalkan, orang ahli, seorang terkenal di internasional, orang yang sangat presentasinya luar biasa, begitu pulang di getak karo mbok nome wedi mengkeret, ya jadi bodoh. Karena orang yang takut menurut data psikologis 50% memorinya itu adalah hilang, terserap oleh rasa takutnya. Yang keluar itu adalah engko gek, nanti kok begini, khawatir begini. Akhirnya angan-angannya lah yang menonjol karena rasa takut itu. Jadi yang kedua syaratnya adalah berani. Tidak mungkin tidak, harus berani, karena yang dihadapi dunia luar. Kalau kefahaman dan keberanian ini digabungkan, maka ini menjadi sebuah kekuatan. Dia dengan kefahamannya memaintain dia tetap dalam rel, dengan keberaniannya dia bisa melaksanakan tugas dengan benar, tanpa rasa takut, tapi dengan penuh perhitungan. Jadi bukan pinter dulu. Orang pinter pun kalau takut itu jadi bodoh sebabnya. Ini saudara sekalian. Yang ketiga adalah mau melonggarkan waktu untuk fisabilillah. Karena tugasnya double. Enaknya itu jadi jamaah mung sambung, pulang sambung. Lah organisasi musyawarah kono, ngabui rono, pasti kewajiban sambung. Itulah kenapa harus bisa melonggarkan waktu untuk fisabilillah. Kalau tidak longgar ya dilonggar-longgarkan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, itu menjadi persyaratan. Adapun setelah 3 persyaratan itu kemudian dilakukan, adanya yang namanya punya titel, punya embel-embel, itu baik. Tapi 3 pokok inilah yang harus terpenuhi untuk menjadi persyaratan seorang kader organisasi untuk beramal soleh di organisasi. Nah, saudara-saudara sekalian, mengingat tugas dan persyaratan itulah, jadi memang disinilah kalau kita lebih banyak bekerja. Memang kalau dilihat pada satu sisi enak, sering muncul di TV barangkali, sering makan enak barangkali, tapi dampak makan enak bukan kok mesti enak. Seperti saya jadi overweight karena sering makan enak. Saya pernah ditanya, Pak Kris, syaratnya caranya untuk menjadi gemuk gimana? Gampang, ada 2 hal. Satu, sering musyawarah dan sering terobos, mesti gemuk. Kenapa? Lah musyawarah mangan, nerobos kabeh ngejak mangan. Pasti itu banyak gitu, gemuk itu. Nah itu caranya gemuk begitu. Nah saudara-saudara sekalian, dilihat dari satu sisi enak, tapi semua itu merupakan sebuah amal soleh. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya perlu menjelaskan kepada saudara sekalian, marilah betul-betul kita kembalikan tracknya. Dengan demikian saudara sekalian, uraian saya singkat tadi menunjukkan bahwa organisasi keluar itu harus menunjukkan diri sebagai orang nomor satunya di LDII, tapi ke dalam apa yang kita lakukan adalah dalam kendali keimaman. Kesimpulannya sekarang saya tanyakan, organisasi di atas keimaman atau di bawah keimaman? Di bawah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Tapi jangan diutarakan keluar. Itu strategi ke dalamnya. Strategi ke dalamnya adalah
Kita ini di bawah keimaman, dalam kendali keimaman, organisasi tidak punya massa, tidak punya uang, semua hasil musyawarah. Ada orang yang ngomong, Pak Kris, kelemahannya itu loh, kita nggak punya massa, nggak punya uang. Menurut saya justru itu kelebihan di dalam LDI. Kenapa kelebihannya? Organisasi lain itu kalau ngadakan kegiatan untuk mencari dana itu susah. Lah kita tidak, tinggal musyawarah izin disediani yuk. Yang penting mekanisme diikuti. Karena kebetulan saya ini juga pimpinan organisasi lain. Kebetulan saya ini wakil ketua, saya ketua Korbit OKK untuk MKGR Jawa Timur. Saya ini ketua Korbit juga di AMPI Jawa Timur. Saya ini juga ketua yayasan dari Al Mujahidin. Kebetulan di luar juga gitu. Saya di HNSI juga wakil ketua. Semuanya untuk mengadakan kegiatan duit. Nah, jangan dikira gampang. Ngajukan sana susah. Tapi kita di dalam jamaah tinggal mekanisme musyawarah, ngajukan keimaman, prosedur diikuti, jalan. Menurut saya inilah sebuah kelebihan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita harus tahu positioning dari organisasi itu, yaitu sekali lagi saya simpulkan di bawah keimaman. Tapi keluar kita harus merasa menjadi orang nomor satu. Harus begitu. Inilah kenapa harus memiliki kefahaman double. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan, saudara-saudara sekalian. Dengan demikian saudara sekalian, maka seluruh kader pengurus-pengurus organisasi ini supaya betul-betul memahami frame-nya ini. Oke. Nah, untuk melancarkan semua kegiatan ini, semuanya harus sinkron dengan ijtihad keimaman. Bukan kok keimaman dipaksa untuk mensinkronkan dengan organisasi, tapi kita melalui sebuah mekanisme musyawarah bagaimana bisa matching antara kepentingan-kepentingan ke dalam oleh keimaman dan bagaimana strategi keluar untuk kepentingan jamaah. Jadi ada kalanya keimaman punya ijtihad jret, kita menjabarkan dalam bahasa organisasi keluar. Ini organisasi begitu itu. Oleh karena itu saudara sekalian, terkait dengan ijtihad keimaman sekarang, Bapak Imam sekarang strategi pengembangan perjuangan Quran Hadis Jamaah ini adalah dengan meningkatkan fatonah bitonah budi luhur. Kenapa? Karena masih diingat, tentu saudara sekalian masih ingat banyak nasihat yang menasihatkan ada 3 syarat pelestarian Quran Hadis Jamaah. Syarat pelestarian Quran Hadis Jamaah, 1, dijaga kemurnian niatnya. Yang kedua, dijaga kemurnian amalannya. Yang ketiga, dijaga nama baik jamaah. Terjemahan dari dijaga nama baik jamaah ini adalah fatonah bitonah budi luhur. Kenapa strategi fatonah bitonah budi luhur harus dilaksanakan saudara sekalian? Fatonah bitonah strateginya adalah kita bahas ke dalam, aplikasinya disampaikan kepada jamaah dalam rangka wujud budi luhur. Karena ternyata dengan strategi fatonah bitonah budi luhur ini biayanya menjadi lebih murah dan bisa melakukan pencegahan secara lebih dini. Contoh saudara sekalian, di sini ada nggak yang dari Batola? Barito Kuala, ada nggak dari Barito Kuala? Kabupaten Batola, nggak ada. Kalimantan Selatan. Batola ini pernah, barangkali saudara sekalian tidak pernah mendengar, saya ceritakan bahwa Batola pernah ada musola kita yang dibakar. Ya, Batola ini dibakar, musolanya paling nilainya karena itu dari kayu di daerah transmigrasi, paling banter sekitar 5 juta lah bangun itu. Oh, malah ini katanya penerobos 3 juta untuk bangun itu karena dari sesetan kayu, karena di daerah transmigran ada yang jaga mubalek di situ, kemudian mubalek itu jaga, dibujui sama preman-preman di situ, katanya disuruh sana, begitu keluar musola kita dibakar. Begitu musola kita dibakar, kemudian kita lakukanlah, setelah dipelajari ternyata yang membakar ini kan termasuk tindakan kriminal,
kita didukung oleh Kapolresta, kita didukung oleh Wakil Bupati untuk melakukan tuntutan. Maka kita lakukan tuntutan kepada pembakar tadi. Alhamdulillah keputusan pengadilan akhirnya memenangkan kita. Orang yang membakar itu kena vonis pengadilan, masuk dalam kurungan, saya lupa berapa tahun, masuk dalam kurungan. Tapi saudara sekalian, tahu kira-kira biaya ngeragati tuntutan tadi? Biayanya habis 240 juta. Musolane mung 3 juta. Apakah 240 juta itu muspro? Tidak. Maka dari situ kita rubah strateginya. Alangkah baiknya kalau kita fatonah bitonah biduluhur. Contoh, ada suatu daerah itu bangun masjid, lancar bangun masjid. Kemudian hasil kesepakatan musyawarah desa itu, karena lokasi masjid kita di bawah, di atas itu ada masjid luar, maka kesepakatannya kita bayar berapa, kita kena tarif berapa untuk mendapatkan saluran air dari atas. Karena mereka tidak senang dengan kita, karena kita kurang budi luhur, saluran air itu oleh preman-preman itu dimatikan. Jadi air itu nggak nyampe ke kita. Nah, terus teman-teman di sana ini kebetulan sangat cerdas. Dia mencari apa kebutuhan mereka sebetulnya. Maka dia iseng-iseng juga sambil melihat, oh masjid luar itu ternyata mesternya ini, lantainya ini belum dimester, masih batu merah begitu. Lah, dia pertama berkunjung ke sana, ya sholat sunnah di sana. Terus kemudian suatu saat ketemu dengan kiainya, Yai, ini kok lantainya kok belum dimester, kenapa Yai? Ini belum ada semennya katanya. Lah kira-kira butuh berapa semen Yai? Paling hanya 4 sak. Ya udah Yai, nanti saya bantu 4 sak Yai. Akhirnya didatangkan semen 4 sak. Waktu itu 1 sak masih 25.000, berarti 4 sak hanya 100.000. Setelah didatangkan semen, beberapa hari kemudian dikunjungi lagi, ditanya, loh Yai kok belum dikerjakan Yai? Kok masih nganggur gini? Tukangnya nggak ada. Lah kalau kulinya, kalau kulinya ada 3, kira-kira perlu berapa tukang Yai? Lalu perlu 2 aja cukup. Ya udah Yai, saya bantu. Akhirnya jamaah yang tukang dikerahkan di situ, ditambah tenaga sabilillah jamaah kita untuk amal soleh, tenaga amal soleh jamaah. Maka setengah hari masjid itu selesai untuk dimester. Semennya dari kita, tenaganya dari kita, dibantu mereka sedikit. Maka saudara sekalian, setelah kita bantu baik, masjid mereka mending, ngomong, Yai, hasil musyawarah dulu itu kan kita ini mestinya dapat air ya, kita ini bayar terus tapi nggak pernah dapat air. Oh ya, nanti saya bantu. Langsung preman-preman dipanggil, orang itu baik, ini loh, dibantu ini semen kita dibangunkan, buka itu airnya dibuka Pak, sampai sekarang airnya lancar. Hanya dengan 100.000. Bayangkan kalau itu terjadi gegeran 240 juta. Sekarang pertanyaannya adalah, dengan batonah bitonah budiluhur, dengan budiluhur lebih murah atau lebih mahal? Dengan budiluhur lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Itulah saudara sekalian, kalau toh kita harus membelani untuk membiayai mereka, itulah kalau dalam dunia politik dan dunia organisasi disebut sebagai security cost, biaya pengamanan. Kadang-kadang itu pembelaannya di situ. Jangan kan gitu, jenengan buka warung, tukang parkir itu aja biaya, rebutan itu. Oleh karena itu saudara sekalian, sekali lagi untuk seiring dengan keimaman, marilah betul-betul kita membantu proses fatonah bitonah budiluhur. Karena ada satu kasus lagi, di Bali juga ada kasus. Saya masih ingat di Pekutatan, itu geger, masjid kita ini hanya 2 meter kali 3 meter lah kira-kira, kecil, dikenal sebagai musola sejuta jendela. Karena terbuat dari betek, sesek, sehingga kalau siang matahari masuk, padang semua. Namanya betek kan bolong-bolong gitu. Itu membuat geger. Kita datang, kita beri buku Munas LDI, kita konsultasi dengan para pejabat. Jawabannya pejabat setelah mempelajari buku ini, Pak, buku ini bagus.
Saya yakin masyarakat Indonesia mengikuti buku ini damai. Sayang warga LDI Bapak di sini tidak seperti buku ini. Artinya apa? Tidak bisa menetapi fatonah bitonah budi luhur. Maka saudara sekalian, saya mohon saudara sekalian, mari kita sosialisasikan untuk kita fatonah bitonah budi luhur. Prakteknya sederhana. Saya masih sering kali melihat mereka itu kadang-kadang iri kalau jamaah mati sing layat wakeh, begitu orang tonggo, orang luar mati, tidak muncul satupun orang jamaah. Ini berarti kurang fatonah bitonah budi luhur. Cobalah kalau kita lewat ada tetangga orang luar, mari kita sapa. Itulah praktek fatonah bitonah budi luhur. Jadi pergaulilah mereka dengan budaya mereka, cara-cara mereka, tidak sampai mengorbankan ubudiyah kita. Kalau masalah ubudiyah kita tetap, tapi dalam hal misalkan lingkungan, jaga malam, saling menyapa, kenapa tidak? Itu yang harus kita lakukan. Insya Allah ini merupakan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya permasalahan kemudian hari. Dan saudara sekalian, berarti membantu program jamaah, pengembangan Quran hadis jamaah, pelestarian Quran hadis jamaah, karena itu bagian dari syarat menjaga nama baik jamaah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Itu sekelumit tentang tugas organisasi. Kalau kita bicara organisasi cukup panjang, tapi karena waktunya 1 jam dibagi 2 dengan Persinas Asad, maka saya cukup sekian. Paling tidak harapan saya intisari ini bisa menjadi bekal saudara-saudara sekalian mengembangkan jamaah di daerah saudara sekalian dengan menularkan konsep bagaimana cara melancarkan, melestarikan Quran hadis jamaah dengan tetap mengedepankan inilah tugas dan syarat-syarat dari menjadi pengurus organisasi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah paling barokah. Apabila ada tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC atau langsung Pak Agus. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berkhianat di dunia maka akan diberikan bendera di hari kiamat. Kemudian dikatakan ini adalah pengkhianatan Fulan bin Fulan. Hadis riwayat Muslim. Sehingga manusia saat itu di padang mahsyar mengetahui bahwasanya dia adalah seorang pengkhianat, dan masuk di dalam makna pengkhianatan adalah pengkhianatan rakyat terhadap penguasa yang sah, dan pengkhianatan penguasa terhadap rakyatnya, dan juga pengkhianatan di dalam perjanjian dan lain-lain. Semakin besar pengkhianatan seseorang, maka akan semakin tinggi benderanya. Berbohong adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. wahai orang-orang yang beriman, adalah kalian bertakwa kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nabi SAW mengatakan, Inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ahadukum yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Dan sungguh salah seorang di antara kalian jujur dan menjaga kejujuran sampai ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiqan, orang yang jujur.
orang yang sangat jujur. Dan sebaliknya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innal rajula yakdzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya kedustaan ini membawa kepada kefajiran, kefasikan, dan kefasikan ini membawa kepada neraka. Dan salah seorang di antara kalian dusta dan menjaga kedustaan sampai ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Maka seorang muslim berusaha untuk menjaga ucapannya, tidak berdusta. Dan di sana ada keringanan, boleh seseorang berdusta cuma dalam 3 perkara saja. Pertama adalah dalam perang. Seseorang ditanya oleh musuh, misalnya ditangkap, di mana teman-temanmu? Kita mengatakan di timur padahal mereka berada di barat, boleh. Kemudian yang kedua adalah berdusta untuk islah, mendamaikan di antara 2 orang, mengatakan kepada si A bahwasanya si fulan, si B sebenarnya dia mencintai dirimu, dia ingin berdamai denganmu. Kemudian datang kepada si B dan mengatakan si A sebenarnya ingin berdamai denganmu, dia sebenarnya mencintai dirimu, sehingga terjadilah perdamaian di antara keduanya. Atau dusta yang dilakukan oleh seorang suami atau istri ketika dia ditanya, misalnya apakah makanannya enak, kemudian dia mengatakan enak padahal makanannya tidak enak misalnya, demi untuk menyenangkan hati sang istri sehingga bertambah keharmonisan di antara keduanya, maka ini yang diperbolehkan. Adapun selain itu, wallahu taala alam, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ketahui bahwa jalan ahli sunnah itu jalan yang jelas, terang, hujah-hujahnya kuat, tidak terpatahkan dari masa ke masa, alhamdulillah. Karena memang Allah selalu menghendaki kebenaran itu tampak, agamanya selalu berjaya. Dari Asmaul Husna, nama Allah Al-Haq, yang maha benar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala cinta kebenaran, Allah selalu menampakkan kebenaran, dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu meninggikan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Ya, sungguh telah tetap kalimat kami, ketentuan kami terhadap hamba-hamba kami para rasul, bahwa mereka akan selalu ditolong, dan tentara-tentara kami, mereka lah yang selalu dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Untuk teman-temanku, rasa keluarga yang aku sayangi, yang masih qadarullah ada di dalam lingkungan Islam Jamaah. Buat semua teman-teman yang memang aku anggap udah seperti keluarga sendiri, yang meyakini kebenaran Islam Jamaah, yang memang berada di dalam Islam Jamaah, betul-betul niatnya tulus karena Allah, coba untuk betul-betul membuka hati dan pikiran sedikit saja. Maaf, saya nggak bisa bicara dalil karena level 3 ustadz kita aja yang bicara dalil, Jokam pasti punya dalil bantahan. Bicara tentang keilmuan, Jokam ngerasa punya keilmuan yang lebih. Ini menjadi sulit dan susah, tapi coba kita bicara dengan logika sedikit aja. Mudah-mudahan dengan ada 2 logika ini bisa membuka ya, atas izin Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Bahwa coba direnungkan, kalaulah memang Jokam ini benar, anggap memang benar. Tolong speak up, berani keluar, tidak tersembunyi, terutama Bapak Imam Jokam. Hayo, kalau memang kalian semua menganggap bahwa ini benar, karena saya yakin gini, dalam satu keluarga Jokam itu rata-rata keluarga besar tuh bukan Jokam. Memang ada yang memang dari dulu keluarga, tapi banyak
bahkan yang keluarga besarnya bukan jokam. Artinya, maaf, kadang-kadang ada yang orang tuanya belum jokam, ada yang adik kandung, kakak kandungnya belum jokam, om tantenya, paman bibinya belum jokam, ataupun teman-teman tersayang, sahabat, tetangganya belum jokam. Kalaulah memang ini benar, kenapa tersembunyi? Please, kebenaran harus tersampaikan. Speak up. Berani, harus berani keluar. Tidak ada satupun kebenaran yang tersembunyi, apalagi di atas namakan Al-Quran dan hadis. Contoh ya, kita sama-sama tahu, jokam selalu ngomong seluruhnya dinisbatkan ke Al-Quran dan hadis. Contohnya Rasulullah SAW. Nah, sekarang kalau memang punya contohnya Rasulullah SAW, artinya pernah nggak Rasulullah menyembunyikan kebenaran agama ini? Bener nggak? Walaupun kita fight on di depan kita nih sama siapa? Nasrani, Yahudi, kita berani speak up, kita berani argumen. Karena agama kita ini ilmiah, jadi bisa dipertanggungjawabkan dengan logika, apalagi dengan dalil. Nomor satu dalil nih. Kita nggak pakai akal, ada dalil nih di sini. Jadi tolong buktikan kalau memang kalian semua menganggap ini benar. Satu aja. Jangan pernah berbohong dengan satu statement, kami tidak memiliki imam, kami tidak memiliki amir. Tolong betul-betul kalian benar-benar harus berani bicara dan bersuara bahwa kalian benar dan kalian punya imam, kalian punya amir, kalian buktikan secara keilmuan bahwa kalian benar, dan kalian berani berbicara terbuka, berani benar-benar terbuka untuk semuanya, untuk mengajak ke jalan kebenaran yang selama ini kalian yakini. Oke? Pertama, kebenaran tidak boleh tersembunyi. Kedua, kebenaran lagi-lagi tidak boleh dibungkus dengan kebohongan dalam alasan apapun, dalam baju bernama apapun, bitonah, whatever, apalah namanya. Oke? Karena lagi-lagi tidak pernah sedikit pun, contoh kita, Rasulullah SAW mengajarkan membungkus kebenaran agama kita dengan berbohong. Tidak ada satu riwayat pun, dalil pun seperti itu. Oke, jadi kalaulah kalian tetap menganggap ini benar, akan kalian pegang terus sampai mati nanti. Ingat, harus bisa paling tidak di dunia ini dipertanggungjawabkan dengan apa? Terbuka, keluar, jangan pernah tersembunyi, dan jangan pernah berbohong. Oke, jadi mudah-mudahan itu kami-kami yang sudah di luar ini pada dasarnya insya Allah kita tetap mendoakan bahwa semua ini memang seluruh hati manusia itu Allah ya, yang semua itu digenggam oleh tangan-tangannya Allah. Jadi kita yakin selama kita yang sudah di luar ini betul-betul niat tulus ikhlas untuk mendoakan seluruh keluarga-keluarga kita yang masih ada di dalam Islam Jamaah, seyakin itu pula saya bahwa akan begitu banyak lagi gelombang-gelombang hijrah ke depannya. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir adalah untuk kalangan awam yang sama sekali tidak tahu Islam Jamaah. Mudah-mudahan video-video testimoni yang kami buat, yang ada di YouTube channel ataupun di Instagram, semuanya ini bisa membuka wawasan bahwa ada satu komunitas bernama Islam Jamaah yang terus-menerus berganti nama. Oke, ada 9 ganti namanya. Di antaranya ya, Lemkari, ada juga Yakari, Darul Hadis,
dan lain-lainnya. Mungkin kalau sekarang saya ngomong Islam Jamaah yang sekarang tuh organisasinya bernama apa sih? LD11. Udah kebaca ya, LD11. Nah, tolong hati-hati. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang baik. Orang-orang yang ada di dalamnya orang-orang baik. Tetapi pemahaman dan doktrin yang diajarkan di dalam komunitas mereka adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bertolak belakang dengan apa yang kita yakini di Al-Quran dan di hadis. Jadi, bila bertemu atau memiliki teman, saudara, tetangga yang memang berpemahaman Islam Jamaah, kalau memang memungkinkan, ya bisa sama-sama diberikan pemahaman bahwa harusnya mereka tidak ada di dalam situ. Intinya hati-hati, karena komunitas ini dibungkus dengan berjuta kebaikan yang di dalamnya terdapat doktrin-doktrin yang menyesatkan. Jadi, sekali lagi, orang-orangnya adalah orang-orang yang baik. Orang-orangnya adalah orang-orang yang baik dan berkarakter baik. Tetapi pemahamannya secara akidah itu sudah rusak, yang akhirnya membuat orang-orang yang berkarakter baik ini menjadi karakter-karakter yang buruk. Yang paling mudah, Islam Jamaah mengkafirkan orang-orang di luar golongan dan kelompoknya. Contohnya sudah banyak ya. Islam Jamaah tidak akan pernah mau menikah dengan orang di luar Islam Jamaah. Kalau bertemu dengan jodoh orang di luar Islam Jamaah, harus dijadikan Islam Jamaah dan harus melalui proses pernikahan versi mereka. Nikah dalam, baru nikah luar. Kedua, Islam Jamaah tidak akan pernah mau sholat di belakang imam yang bukan Islam Jamaah. Oke. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Tapi itu mudah-mudahan yang bisa menjadi patokan, istilahnya orang-orang awam yang memang benar-benar tidak mengetahui apa itu sebetulnya Islam Jamaah. Karena kalau bertetangga dengan masjid-masjid Islam Jamaah, itu kan sebenarnya yang terlihat fine ya, nggak ada masalah. Tapi kalau mau coba deh, jadikan kalian semua orang awam menjadi imam di sana. Mereka nggak akan mau dan mereka nggak akan kasih. Oke? Ataupun kalau akhirnya kalian menjadi imam, mereka akan sholat yang munfarid itu, sholat sendiri. Tapi kalau memang mau coba, boleh nggak kita orang luar jadi imamnya? Tapi jangan cuma sekali. Bilang misalnya 5 kali Jumatan atau enggak mungkin setiap harinya. Pastinya sih kayaknya nggak akan mau. Oke, mudah-mudahan itu aja yang bisa saya sampaikan. Testimoni saya ini memang berdasarkan apa yang telah saya alami, jadi sama sekali tidak ada rekayasa atau apapun. Ini murni untuk membuka hati, terutama teman-teman keluargaku tersayang yang masih ada di Islam Jamaah, bahwa kita tetap menunggu kalian di rumah ini, di rumahnya kaum muslimin. Kami mantan-mantan Islam Jamaah menunggu kalian untuk kembali ke dalam pelukan kaum muslimin yang sebenar-benarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.